Selamat malam teman-teman. Selasa malam ini sekitar pukul 21.00 kami melintas dari Simpang Harmoni menyusuri Jalan Gajah Mada, kemudian akan berbelok atau berputar di kawasan Glodok menuju Jalan Hayamuruk, kemudian Jalan IR Juanda berputar di samping Masjid Istiqlal, kemudian menuju Jalan Veteran, dan kemudian berbelok ke kiri di samping Binagraha atau Komplek Istana Kepresidenan dan akan tiba di depan Istana Merdeka atau Kantor Presiden Republik Indonesia. Nah, saat ini kami sudah baru saja melintas di Harmoni Central Busway. Ini merupakan awal Jalan Gajah Mada. Nah, Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayamuruk sebelumnya bernama Molenbeek West dan Molenbeek Oost. Masing-masing merupakan jalan raya utama yang terletak di Jakarta, dan ini merupakan jalan tertua di Jakarta. Kami saat ini sudah tiba di depan Gajah Mada Plaza, dan nanti kami akan sedikit berbelok ke kiri menuju ke Jalan Ketapang ataupun Zainul Arifin sebelum melanjutkan perjalanan ke Jalan Gajah Mada. Dua jalan tersebut, yakni Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayamuruk, bersambung ke Glodok, Kota Tua Jakarta, ke utara dan ke selatan ke Persimpangan Harmoni yang tadi kami lintasi di awal. Kedua jalan ini dibangun pada akhir 1640-an dan jalan terusan Gajah Mada Hayamuruk adalah jalan utama atau tadi kami singgung yang tertua di Jakarta. Kami terus menyusuri ke Jalan Gajah Mada dan saat ini sudah melintasi persimpangan Jalan Ketapang dan Jalan Sawah Besar. Dan pada titik paling utara, Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayamuruk ini bermula di persimpangan Jalan Pancoran, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Jalan Pinang Siaraya. Kemudian jalan itu menuju ke arah selatan bernama Molenbeek hingga Harmoni. Molenbeek terus menuju ke timur sampai ke Ciliwung. Di sepanjang jalan ini dahulu kala ketika sejak awal dibangun terdapat gabungan bangunan kolonial Belanda pada abad ke-18 dan juga seni budaya Tionghoa dan bangunan modern kekinian. Sementara itu, bagian utara Jalan Gajah Mada dan Hayamuruk termasuk wilayah Jakarta Barat, sementara bagian selatan berada di wilayah Jakarta Pusat, dan batasan Jalan Gajah Mada dan Hayamuruk terletak di persimpangan Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto atau tadi yang kami lintasi, yaitu Harmoni Central Busway. Kami terus menuju ke arah utara menyusuri Jalan Gajah Mada, dan malam ini karena sudah cukup malam, yaitu pukul 21.00 lebih, dan juga sebagai dampak pandemi, suasana memang cukup sepi. Biasanya di dua jalan ini, yakni Gajah Mada dan Hayamuruk ini, sebelum
pandemi COVID-19 selalu ramai selama 24 jam. Di sini banyak kuliner, kemudian juga tempat hiburan, dan juga ada beberapa toko yang sebelum pandemi buka hingga pagi hari. Dan saat ini kami terus menyusuri Jalan Gajah Mada menuju ke utara, dan sebentar lagi kami akan berputar di bawah jembatan Glodok. Dan kondisi penerangan jalan sebagian agak gelap karena beberapa lampu terlihat tidak menyala, mungkin putus, dan juga ada beberapa pengerjaan galian di tengah jalan, dan kami saat ini sudah berputar di bawah jembatan Glodok, kemudian sudah berada di Jalan Yayan Muruk menuju ke selatan. Sedikit lagi kami akan tiba di lampu pengatur lalu lintas di Jalan Simpang Mangga Besar. Dan inilah jembatan penyeberangan sebelum lampu pengatur lalu lintas di Mangga Besar, dan lampu pengatur lalu lintas kemudian menyala hijau. Kami akan terus, jika belok kiri nanti tadi akan menuju Jalan Mangga Besar. Dan Jalan Mangga Besar ini juga biasanya selama 24 jam ramai sebelum masa pandemi COVID-19. Dan sebelah kiri kami ini, jika sebelum masa COVID, banyak sekali kuliner ataupun juga beberapa toko atau resto yang buka hingga pagi hari. Tapi saat ini memang kondisi cukup sepi, hampir tidak ada kendaraan yang parkir di masing-masing pertokoan ataupun sisi jalan Yayan Muruk ini. Kami terus melaju ke arah selatan, dan sedikit lagi akan tiba di persimpangan jalan Sawah Besar. Bila belok ke kiri, sementara bila belok kanan akan berputar kembali ke Jalan Gajah Mada. Dan situasi memang secara umum cukup sepi, hanya beberapa kendaraan yang melintas di sini. Kami akan berhenti sejenak di pengatur lampu lintas. Nah, Jalan Gajah Mada dan Yayan Muruk ini mengapit sebuah sungai yang dinamakan Sungai Ciliwung. Dan kedua jalan ini dibangun pada tahun 1648 ketika saluran Sungai Ciliwung ini digali ke arah selatan untuk menyambung ke bagian Sungai Ciliwung di dekat Masjid Istiqlal. Kami sudah melintas karena lampu pengatur lalu lintas sudah hijau. Dan Sungai Ciliwung ini yang berada di tengah-tengah Jalan Gajah Mada dan Yayan Muruk ini dibangun untuk mengalirkan air dari rawa-rawa sekitar selatan Batavia, serta menyediakan alat pengangkutan barang yang lebih mudah. Pembangunan Sungai Ciliwung ini saat itu dikomando oleh Poa Penggan, seorang kapten keturunan Tionghoa yang dilantik oleh Kerajaan Penghulu Tionghoa Batavia dari tahun 1645 hingga 1663. Pada tahun 1661, terusan sungai itu diberi nama Molenbeek karena ada sejumlah pabrik Belanda molen berada di sekitar sungai. Kami sudah hampir tiba di ujung Harmoni, dan di sebelah kiri ini ada sebuah hotel yang bekas hotel zaman dulu hingga sekarang memang mangkrak tidak digunakan. Dan inilah hotel-hotel zaman Belanda yang hingga saat ini tidak dimanfaatkan. Bahkan kami sempat memperoleh informasi ada yang mengusulkan bahwa gedung ini sebaiknya dibongkar saja karena
tidak dimanfaatkan. Kami sudah berbelok ke kiri dan kalau lurus tadi menembus ke samping Istana Presiden dan juga ke Jalan Merdeka Barat atau Silang Monas. Kami sudah menelusuri Jalan Juanda dan sebelah kanan kami itu juga ada Sungai Ciliwung terusan dari sungai yang diapit Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk tadi. Dan juga di sebelah kanan sungai lagi ada Jalan Veteran dan disitulah terdapat Komplek Kepresidenan atau Istana Presiden Republik Indonesia, di mana istana ini memang sudah dibangun sejak zaman Belanda dulu. Dan kami masih terus menyusuri Jalan Juanda. Dan Istana Merdeka yang nanti kami akan lintasi dan juga tujuan kami terakhir merupakan tempat resmi kediaman kantor Presiden Indonesia yang letaknya menghadap ke Taman Monas atau Monumen Nasional, Jalan Merdeka Utara. Awalnya istana ini digunakan sebagai tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda hingga pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Istana ini seluas sekitar 2.400 meter persegi dan terletak satu komplek dengan Istana Negara dan juga Bina Geraha. Kami sudah berputar di samping Masjid Istiqlal, kemudian akan menuju Jalan Veteran dan nanti di depan ada lampu merah, di sebelah sisi kiri tadi adalah komplek Masjid Istiqlal. Dan ini sudah mengarah ke barat dan nanti kami akan belok ke kiri di pertigaan Jalan Veteran. Satu di samping komplek Istana Presiden. Istana Merdeka ini pada awal masa pemerintahan RI sempat menjadi saksi sejarah penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RI Serikat atau RIS oleh pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Kami sudah hampir tiba di pertigaan Jalan Veteran yang belok ke kiri menuju samping komplek Kepresidenan. Tadi di sebelah kiri ada kantor BRI di Jalan Veteran dan juga tadi ada Mabes TNI AD. Dan saat inilah kami sudah berbelok ke kiri. Dan di sebelah kanan ini adalah kantor Bina Geraha dan hingga ke ujung jalan nanti di Kantor Pemerintah semuanya satu komplek Istana Kepresidenan. Dan setelah pengakuan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda pada 28 Desember 1949, Presiden Soekarno beserta keluarganya tiba dari Jogja dan untuk pertama kalinya mendiami Istana Merdeka ini. Dan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Istana Merdeka pertama kali diadakan pada tahun 1950. Kami sudah menuju ke kanan dan inilah Jalan Merdeka Utara. Di sebelah kanan kami adalah Istana Kepresidenan dan sedikit lagi kami sudah akan tiba di tujuan kami yaitu di ujung atau di depan Istana Kepresidenan. Demikianlah teman-teman yang dapat kami sampaikan.